Afuqul Azamah Muhammadiyah. Ini karangannya Syekh Abdus Salam Ali Sittah. Beliau itu adalah mursyid thariqah azamiyah, ya. Jadi beliau itu Syekh mursyid. Nah, beliau ini ngarang kitab namanya tadi Afuqul Azamah Muhammadiyah. Nah, tentang keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita selesai hari Rabu, semuanya insya Allah yang datang dapat ijazah, dapat kertas, ditanda tangan langsung oleh Syekh Abdus Salam Sittah, tetapi ijazahnya namanya diwakilkan karena Syekh Abdus Salam Sittah nggak di sini, jadi diwakilkan dari Mesir. Dan kita ngaji pun dapat izin, alhamdulillah. Jadi pengajian kita ini bukan pengajian asal-asalan. Pengajian kita kemarin udah bilang kan, kita dapat izin langsung dari Syekh Maulana Syekh Ala An-Naimah, murid langsung daripada Syekh Abdus Salam Sittah. Dan insya Allah nanti izin juga untuk mewakilkan ijazah kepada kita semua. Nanti insya Allah kita diijazahkan buku ini setelah selesai, insya Allah. Intinya dari apa-apa yang kita pelajari dari kemarin itu adalah tentang keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kalau ngomongin keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kagak ada habisnya, gak bakal ada habisnya kalau ngomongin keagungan Rasulullah. Kok begitu nggak ada habisnya? Jelas, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya disebut dalam Al-Quran. Selain namanya disebut dalam Al-Quran, akhlaknya juga disebut dalam Al-Quran. Selain akhlaknya, namanya, bahkan hatta anggota fisiknya Rasulullah disebut juga dalam Al-Quran. Sementara kita tahu dalam Al-Quran ada ayat begini, qul law kana bahru midada bi kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi wala jina bi mislihi madada. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah jadikan lautan, itu laut dijadiin tinta buat mengkaji daripada Al-Quran. Jadi kalau laut dijadikan tinta untuk menuliskan kajian Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tinta bakal habis sebelum kajiannya habis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun Allah kirimkan lautan yang sama, tinta yang sama sebesar lautan, tapi tetap habis juga. Jadi sampai kapanpun kita mau ngomongin Nabi Muhammad SAW gak bakal selesai, sampai kapanpun. Jadi sampai hari ini banyak orang yang menuliskan tentang Nabi Muhammad. Dari dulu yang nulisnya pakai tinta yang dicelup, nulis pakai pulpen, sampai sekarang nulisnya pakai komputer. Dan nanti sampai hari kiamat pun gak bakal ada yang berhenti nulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab kemuliaan Rasulullah. Nama disebut dalam Al-Quran jelas, akhlaknya jelas. Jangan ngomongin akhlak dan ngomongin nama dulu deh. Anggota fisiknya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini bukan kitab gemen-gemen, sesuatu yang masuk dalam Al-Quran kalau enggak agung banget, hina banget berarti. Contohnya apa? Ada namanya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Tabbat yada abi lahabib. Itu disebut dalam Al-Quran, tapi bukan mulia, tapi hina banget. Gak ada yang pertengahan. Kalau nggak hina banget, ya mulia banget disebut dalam Al-Quran. Semua yang masuk dalam Al-Quran itu pasti antara dua hal, entah mulia banget atau hina banget. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW jelas kemuliaan yang tidak terbandingkan. Kalau misalnya Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha zuhrak. Punggungnya Rasulullah disebut dalam Al-Quran. Maka sampai kapanpun kita mau ngomongin fisiknya Rasulullah gak bakal ada habisnya, hatta yaumil qiyamah. Ngomongin fisiknya Rasulullah gak bakal habis, ngomongin akhlaknya Rasulullah gak bakal habis, ngomongin namanya Nabi Muhammad SAW gak bakal habis. Oleh karena itu kitab yang ada di depan kita, kitab Afuqul Azamah Muhammadiyah, ini kitabnya luar biasa bagus, tetapi tidak ada satupun kitab yang bisa menggambarkan Rasulullah SAW 100%.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala 2 kali lautan itu nggak bakal bisa buat menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa namanya disebut dalam Al-Qur'an, akhlaknya disebut dalam Al-Qur'an, dan juga bahkan anggota fisiknya disebut dalam Al-Qur'an. Ini Ustaz Faiz berhalangan hadir ya, karena Sabtu Minggu waktu sibuk mungkin. Tetapi insya Allah kita nggak mau menyia-nyiakan waktu, nggak mau menyia-nyiakan waktu. Kita isi bulan Rabiul Awal ini penuh dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Oke. Yang pertama, kita nggak ngomongin panjang-panjang dulu. Kita nggak ngomongin tentang yang berat-berat dulu. Kita ngomongin fisiknya Rasulullah SAW. Oh, ternyata Rasulullah SAW fisiknya begitu luar biasa. Karena tadi itu disebut dalam Al-Quran, ya. Fisiknya Rasulullah SAW disebut dalam Al-Quran, sehingga setiap anggota fisik Rasulullah mulia. Kita mau ngomongin tentang Rasulullah SAW, segala sesuatunya tentang Rasulullah gak pernah ada habisnya. Contohnya rambutnya Rasulullah SAW. Tahu gak, Rasulullah SAW itu ternyata rambutnya itu keadaannya pernah pendek. Pendek itu ya pendek seperti kita nih. Pernah juga Rasulullah SAW rambutnya sampai bawah daun telinga. Jadi sampai bawah sini Rasulullah pernah itu rambutnya segitu. Pernah juga Rasulullah SAW rambutnya itu sampai pundak. Jadi Rasulullah ada 3 model rambut. Pertama sampai mana? Pendek, sedang sampai daun telinga, sampai ada yang sampai pundak. Dan kalau Rasulullah SAW rambutnya sampai pundak, itu biasa Rasulullah SAW kepang rambutnya. Dan itu bentuk kegagahan. Kemarin kalau nggak salah udah ada ceritain ya dikit ya. Cuman kita lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Rasulullah SAW kalau rambutnya lagi panjang, Rasulullah kepang, kemudian dijuntai dari bawah pelipis mata di sini, terus ke bawah telinga. Dan itu adalah bentuk kegagahan pada zaman itu. Jadi orang yang punya rambut panjang dikepang itu menunjukkan kegagahan yang begitu luar biasa. Dan kita nggak bisa bayangin ketika Rasulullah SAW itu lagi keadaan Fathul Mekah, Rasulullah lagi menaklukkan kota Mekah tanpa perang sedikit pun. Rasulullah SAW itu pakai baju serba hitam, pakai imamah warna merah, dengan rambut yang dikepang berdiri di depan gunung, menunjukkan kegagahan yang begitu luar biasa yang kita tidak bisa nikmati sekarang, tapi kita hanya bisa dengar ceritanya, tapi sudah merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Jadi bahkan pernah kemarin kalau nggak salah ada cerita juga, Rasulullah SAW ketika mengadakan perjanjian Hudaybiyah, ada suatu peristiwa yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Itu Rasulullah SAW potong rambut. Begitu Rasulullah potong rambutnya dibagiin kepada para sahabat. Diriwayatkan para sahabat hampir saling bertengkar untuk dapetin rambut Rasulullah SAW. Dengan itu, buat dapetin rambut Rasulullah hampir saling bertengkar. Dan setelah mereka dapat, ada sahabat yang dapat 1 helai, ada yang dapat 2 helai, nggak lebih daripada 3 helai. Saking banyak yang ngantri. Coba kira-kira antum kalau punya idola, artisnya potong rambut, antum kira-kira mau ambilin gak rambutnya? Antum kira-kira mau koleksi gak rambutnya? Tapi rambut Rasulullah SAW begitu dicukur, sahabat nggak ada yang rela rambutnya itu jatuh ke bumi. Sahabat simpen semuanya. Jadi kenang-kenangan yang begitu luar biasa. Ada bahkan para sahabat yang mewasiatkan untuk mengubur rambutnya itu ketika dia meninggal. Jadi ketika dia meninggal, dia wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang lain, tolong nanti rambut ini dikubur ketika saya meninggal. Itu kalau nggak muat di situ masih ada tempat gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini kumpul banyak begini karena berkahnya Rasulullah SAW. Dan yakinlah kita kumpul di sini nggak bakal kumpul kecuali Allah yang mengizinkan. Nggak bakal kita hadir di sini kecuali Allah yang naruh di hati kita. Yuk hadir ya. Itu yang naruh keinginan gitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa aja orang malas-malesan, tapi Allah letakkan di dalam hatinya untuk selalu pengen hadir majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah.
Dan benar lagi-lagi Anda bilang kalau andai kata hijab antum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum akan merasakan barokah yang begitu luar biasa yang turun pada kita sore hari ini. Tapi lanjut tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka saya semua itu sampai di luar-luar ya, Masya Allah. Saking cintanya sama Rasulullah begitu. Kira-kira pindah tempat apa enggak nih besok? Lu pindah di mana? Jadi yang baru datang Anda bilangin dulu, insya Allah ini Ustadz Faiz nggak bisa datang. Jadi Anda gantikan, nggak mengkaji kitabnya tapi gantikan bahas tentang Rasulullah SAW agar tidak ada waktu kosong bagi kita yang sia-sia, kecuali dihadiri dengan Nabi Muhammad SAW. Nah insya Allah kitab yang kita pegang ini, kitab Afuful A'dham Muhammadiyah, akan dihatamkan insya Allah hari Rabu atau hari Kamis. Jadi jangan sampai nggak datang. Nanti insya Allah kita semuanya dapat ijazah langsung dari siapa? Dari Syekh Abdul Salam Sita, cuman diwakilkan. Artinya ijazahnya ini nggak melewati tidak melewati satu mantobah, tapi langsung dari Syekh Abdul Salam Sita, cuman diwakilkan ijazahnya. Ya, ditanda tangan langsung oleh Syekh Abdul Salam Sita. Karena alhamdulillah pengajian kita ini sudah dapat izin. Jadi bukan gemen-gemen di pengajian, dapat izin langsung. Dan insya Allah nanti juga diijazahkan langsung ditanda tangan oleh Syekh Abdul Salam Sita. Masya Allah. Rambutnya Nabi Muhammad SAW tadi ada yang pertama mewasiatkan dikubur bareng ketika dia meninggal. Ada juga sahabat-sahabat yang mewasiatkan kepada anaknya, kepada cucunya, ini rambut kamu simpen ya, jangan sampai diambil orang, jangan sampai jatuh, ini rambut mulia. Dipesan terus ke anaknya, ke cucunya, sampai akhirnya alhamdulillah di hari ini kita masih bisa melihat rambutnya Rasulullah SAW. Ada di beberapa tempat, di Museum Topkapi di Turki, di Madinah, di Indonesia ada beberapa orang yang punya helai rambut Rasulullah SAW. Ada juga kemarin Anda cerita juga orang yang menjadikan rambutnya Rasulullah SAW adalah wasilah dia memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana memancing rahmat Allah? Contohnya Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu beliau menaruh rambutnya Rasulullah SAW, helaian rambut Rasulullah di imamahnya, sehingga memancing daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kemenangan tuh gara-gara Sayyidina Khalid bin Walid di imamahnya ada helaian rambutnya Rasulullah SAW. Dan ini bukan perkara syirik, bukan perkara bid'ah, tapi memang pernah dilakukan oleh umat-umat di Bani Israel. Dijelaskan dalam Al-Quran ya, ada namanya tabut. Apa namanya? Tabut. Apa itu tabut? Tabut itu adalah baqiyah atau sisa-sisa daripada mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Daripada sisa-sisa barang-barangnya Nabi Musa, Nabi Harun, imamahnya, terus apa baju perangnya, itu dikumpulkan, ditaruh di peti, dan itu alat untuk memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 model tuh. Ada yang diwasiatkan dikubur bareng, ada yang disimpan, ada juga yang dijadikan sebagai wasilah untuk memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rambutnya Rasulullah SAW. Sesuatu yang nempel kepada Rasulullah SAW, kalau menurut kita hina, tapi ketika menempel dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Contohnya apa? Keringatnya Rasulullah. Kalau kita keringat itu hina apa kagak? Ada gak antum misalkan fans antum, idola antum, artis terkenal, Masya Allah artis terkenal, dia habis main basket keringetan, terus keringetnya dikumpulin, dipeperin ke antum, mau apa kagak kira-kira? Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Ada kisahnya ketika Rasulullah SAW nginep di rumah saudara sesusuannya, namanya Sayyidah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah saudara sesusuannya Rasulullah SAW. Jadi muhrim, ya, bukan orang lain, saudara. Ketika Rasulullah SAW lagi nginep, itu kondisinya lagi musim panas. Akhirnya Rasulullah buka baju yang menutup aurat aja yang ditutup.
Jadi buka baju kecuali yang menutup aurat. Rasulullah tidur. Ketika Rasulullah tidur, Ummu Sulaim melihat Rasulullah SAW badannya keringatan. Apakah Ummu Sulaim jijik? Tidak, justru Ummu Sulaim ambil wadahnya itu ditaruh di bawah tempat tidurnya Rasulullah SAW, dan apa? Dia kumpulin keringatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW terbangun, Rasulullah bilang kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan mengumpulkan keringatku?" Dalam satu riwayat dikatakan Ummu Sulaim bilang, "Wahai Rasulullah, keringat ini aku gunakan untuk menjadi keberkahan bagi keluarga kami, anak-anak cucu kami." Tapi dalam riwayat lain dikatakan, keringatmu ini akan menjadi campuran bagi minyak wangi kami. Bayangin, Masya Allah. Kalau kita, keringat kita yang baunya tidak sedap dicampur minyak wangi biar wangi. Tapi beda. Bagi Rasulullah SAW justru minyak wangi dikasih keringat Rasulullah biar tambah wangi. Sehingga kalau kita zaman sekarang nih, kalau nyari orang gampang apa susah? Pakai GPS. Gampang kan? Nyari pakai Sherlock namanya. Sherlock GPS nemu orang. Zaman dulu Rasulullah termasuk orang yang paling gampang dicari. Tapi bukan karena GPS, karena apa? Rasulullah SAW harumnya luar biasa, sehingga kalau ada orang mau mencari Rasulullah, dia tinggal cium mana jalan yang paling wangi, jalan pertama atau jalan kedua. Kalau jalan itu yang paling wangi, disitulah Rasulullah setelah habis lewat di jalan tersebut. Masya Allah, Rasulullah habis lewat baunya masih nyisa, sehingga sahabat-sahabat kalau mau cari Rasulullah gampang, cari jalan yang paling wangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itulah kemuliaan Rasulullah, sesuatu yang hina nempel kepada Rasulullah jadi mulia. Bahkan ada anaknya Ummu Sulaim namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ketika masih kecil palanya dipegang sama Rasulullah SAW. Palanya dipegang sama Rasulullah. Begitu palanya dipegang sama Rasulullah, begitu Rasulullah lepas pegangannya tersebut, ternyata wanginya, harumnya nempel di kepalanya selama 2 minggu kagak hilang-hilang. Sayyidina Anas bin Malik udah usap-usap, udah dibasuh pakai air, tetap bekas pegangan Rasulullah SAW kagak hilang-hilang tuh baunya. Harumnya begitu luar biasa. Oleh karena itu ada di zaman kita ulama besar namanya Al-Habib Segaf Baharun. Habib Segaf Baharun ini pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW di dalam kamarnya, dan kamarnya itu sejak dia mimpi bertemu Rasulullah 3 hari 3 malam bau harum nggak pernah hilang dari kamarnya. Itu baru mimpi bertemu Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT berkat wasilah Nabi Muhammad SAW ini kita usaha seperti ini, semoga kita semua dimudahkan untuk bertemu Rasulullah SAW. Walaupun cuma sekedar dalam mimpi aja kita udah senang kalau bertemu Nabi Muhammad SAW. Tadi ngomongin apa tuh? Ngomongin rambut sama keringatnya Rasulullah. Yang hebatnya lagi, kita mungkin di sini udah lebih dari 10 menit, ada 10 menit lebih. 10 menit lebih cuma ngomongin rambut sama keringat orang. Coba kalau ini diganti sama artis idola kita, bisa gak kita ngomongin selama 10 menit tentang rambut orang? Bisa gak kita ngomongin 10 menit keringat orang? Bisa apa gak? Cuman Rasulullah SAW doang yang kalau kita omongin, walaupun keringatnya, walaupun rambutnya, semakin diceritain semakin bikin penasaran. Semakin diceritain semakin bikin penasaran. Dan memang sengaja Anda tidak menceritakan semuanya secara detail, karena memang apa? Ini hanya sebagai pemancing, perangsang antum agar nanti semakin cinta kepada Rasulullah, semakin penasaran dengan Rasulullah SAW. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengarang kitab namanya Maulid Syamsuddin. Ada yang tahu mungkin namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau menulis Maulid Syamsuddin. Di Maulid itu ketika ditanya, "Wahai Habib, kenapa engkau menciptakan Maulid ini?" Maka beliau bilang, "Tashwiqan lis-sami." Untuk menciptakan suasana rindu bagi orang-orang yang merindukan.
Sama seperti kita nih mengkaji tentang Rasulullah SAW, sengaja tidak dikasih semuanya. Agar apa? Semakin penasaran kita kepada Rasulullah SAW. Dan kalau orang sudah di hatinya ada penasaran kepada Rasulullah, ada cinta kepada Rasulullah SAW, maka kedudukan dia bukan kedudukan orang sembarangan, bukan orang sembarangan, tapi disebut sebagai ikhwan Rasulullah SAW, saudaranya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah lagi bersama para sahabat, itu Rasulullah SAW bilang, aku ini begitu rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Maka Rasulullah SAW, la, bal antum ashabi, engkau itu sahabat-sahabatku. Lalu siapa wahai Rasulullah yang kau sebut sebagai saudara-saudaramu? Maka Rasulullah SAW bilang, saudara-saudaraku adalah dia yang beriman, yang cinta kepadaku, padahal dia belum pernah melihatku. Siapa itu kira-kira? Insya Allah kita semua termasuk daripada ikhwan-ikhwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah walaupun tidak sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu ngomongin apa tuh? Rambut sama keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang nempel kepada Rasulullah jadi mulia, menjadi wangi, jadi mulia. Bahkan sendalnya Rasulullah, ini anda udah cerita apa belum kemarin? Belum cerita. Sendalnya Rasulullah SAW bisa jadi mulia gara-gara nempel sama Rasulullah. Tahu ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, tahu? Ketika Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, tempat bertemunya Allah dan juga Rasulullah. Hebatnya Rasulullah begitu. Kalau perintah-perintah lain, perintahnya turun ke bumi. Perintah puasa turun ke bumi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Perintah puasa turun ke bumi. Perintah apalagi zakat turun ke bumi. Perintah haji turun ke bumi. Tetapi khusus buat perintah salat, Allah undang Nabi Muhammad SAW buat ke Sidratul Muntaha. Ingat, Sidratul Muntaha bukan tempat Allah, bukan tempat Allah. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Hati-hati. Kalau misalkan ada yang bilang Allah ada di atas langit, hati-hati, salah. Allah tidak membutuhkan tempat. Karena Allah bukan makhluk. Ada lagi yang bilang Allah ada di mana-mana. Wah, hati-hati juga. Allah itu bukan di mana-mana, tapi memang Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi Allah di mana dong? Ya wallahu alam. Ya Allah tidak membutuhkan tempat intinya. Antum nggak perlu pusing-pusing mikir ini insyaallah. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, itu tempatnya namanya Sidratul Muntaha. Nah, ketika masuk Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW ingat dulu Nabi Musa alaihissalam juga pernah ketemu sama Allah. Di mana? Di dunia. Di mana? Di Gunung Tursina. Ketika di Gunung Tursina, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam disuruh lepas sendal. Jadi Nabi Musa alaihissalam mau ketemu Allah di Gunung Tursina, tapi dibilang, wahai Musa, ini gunung suci, lepas sendalmu. Nabi Musa lepas sendal. Ketemunya di mana sama Allah? Di dunia. Di gunung apa namanya? Tursina. Nabi Muhammad ingat, waduh, Nabi Musa di dunia ketemu sama Allah di Gunung Tursina, gunung suci, disuruh lepas sendal. Saya ketemunya bukan di dunia lagi, di langit ketujuh, Sidratul Muntaha, alam tertinggi. Maka apa? Nabi Muhammad SAW inisiatif lepas sendal. Tanpa disuruh Nabi Muhammad lepas sendal. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru bilang, wahai Muhammad, pakailah sendalmu, injak-injak arsku agar arsku bahagia diinjak-injak oleh kamu. Masya Allah. Arsnya biar bahagia diinjak-injak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Nabi Musa di dunia suruh lepas sendal, Nabi Muhammad di ars di Sidratul Muntaha justru suruh pakai sendalnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ke Sidratul Muntaha pakai sendal.
Sendalnya bisa masuk ke Sidratul Muntaha, tapi malaikat Jibril bisa masuk ke Sidratul Muntaha? Nggak bisa. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, pemimpinnya para malaikat, dia cuma bisa tunggu di depan pintu Sidratul Muntaha. Nabi siapa namanya? Malaikat Jibril bilang, "Wahai Muhammad, kamu masuk sendiri ya, karena kalau saya masuk, saya tidak kuat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala sehingga saya kebakar," katanya. "Saya nggak bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Tapi kamu mendapatkan kemuliaan khusus bisa masuk ke Sidratul Muntaha." Tapi ternyata dia ikut bersama Nabi Muhammad. Apa itu? Sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sendalnya nempel sama tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kagak dia bisa masuk ke Sidratul Muntaha yang bahkan Jibril alaihi salatu wasallam saja tidak bisa masuk. Dan ini banyak cerita-cerita seperti ini, sesuatu yang nempel dengan Rasulullah jadi mulia. Contohnya ada sahabat namanya Uqasyah. Siapa? Uqasyah. Suatu saat Rasulullah lagi ngomong kepada para sahabatnya, Rasulullah berdiri. Begitu Rasulullah SAW diri, Rasulullah bilang, "Wahai para sahabatku, siapa yang pernah merasa dizolimi oleh aku?" Kata Rasulullah. Bayangin, Rasulullah itu adalah sosok yang gak pernah zolim, tapi Rasulullah SAW bilang kepada sahabat begitu, "Wahai sahabatku, barang siapa yang pernah merasa dizolimi, balas sekarang. Jangan sampai nanti aku dibalas sama Allah Subhanahu wa taala." Padahal Nabi Muhammad itu ma'asum. Tahu ma'asum? Diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa punya tidak akan punya dosa Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan kerendahan hatinya bilang begitu kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, barang siapa yang merasa dizolimi oleh aku, silakan. Silakan apa? Silakan katakan balas sini sekarang. Jangan sampai nanti di akhirat baru nuntut." Akhirnya apa? Berdirilah salah satu sahabatnya Rasulullah, namanya Sayyidina Uqasyah. Sayyidina Uqasyah bilang, "Wahai Rasulullah, ketika perang Badar, saya itu berdiri di samping unta yang kamu sedang duduki." Jadi Rasulullah naik unta, di sampingnya ada Sayyidina Uqasyah. Dan ketika itu Rasulullah SAW entah sengaja entah nggak sengaja mukul pakai tongkatnya ke Sayyidina Uqasyah. Jadi sahabat Rasulullah dipukul sama Rasulullah, entah sengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu Rasulullah, "Maka hari ini saya menuntut balas atas perbuatanmu." Masya Allah. Para sahabat kesal di situ. Para sahabat geram dengan Uqasyah. Dibilang, "Wahai Uqasyah, tega-teganya kamu mau mukul balik Rasulullah SAW." Dirilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar diri terus bilang, "Wahai Uqasyah, tidak perlu kamu balas kepada Rasulullah, cukup balas kepada diriku, mewakili Rasulullah SAW." Apa kata Sayyidina Rasulullah? "Abu Bakar, ini urusan saya sama Uqasyah, kamu duduk wahai Abu Bakar." Abu Bakar duduk, Umar gemeteran. Dia udah marah bener sama Uqasyah. Dia bilang, "Uqasyah kalau berani-beraninya mukul Rasulullah SAW, ingat, begitu habis mukul Rasulullah, ntar gua cari loh," bahasa kasar gitu. "Ntar bakal dibalas lagi ya Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu, jangan pukul Rasulullah, pukul aja badan saya ikhlas." Tapi apa? Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab disuruh duduk juga oleh Rasulullah SAW. "Umar, ini urusan saya sama Uqasyah, duduk." Begitu juga diri Sayyidina Utsman bin Affan bilang Sayyidina Utsman bin Affan bilang, "Wahai Rasulullah, wahai Uqasyah, jangan mukul Rasulullah, pukul aja saya." Apa kata kata Rasulullah SAW? "Duduk wahai Utsman." Begitu juga Sayyidina Ali, sampai anak cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain berdiri, dia bilang, "Uqasyah, jangan pukul kakek kami, kamu pukul saja saya." Tapi tidak semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW, suruh duduk. Akhirnya apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh ke rumah istrinya Sayyidah Fatimah Al-Zahra buat ngambil cambuk. Punya siapa? Punya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak mau. Dia sambil bercucuran air matanya nangis. Dia baru kepikiran, ya Allah, ada orang tega-teganya memukul Rasulullah. Dia ambil cambuk itu, tapi dengan tangan yang begitu berat. Kalau nggak disuruh Rasulullah, dia nggak bakal mau tuh ambil tuh cambuk.
Tapi karena Rasulullah memaksa, dia tetap ambil tuh cambuk. Begitu cambuknya diserahkan kepada Ukasha, sahabat semuanya nangis semuanya. Karena mau melihat Nabi mereka, Rasul mereka, orang yang paling mereka cintai akan dihukum, akan dikisos, akan dibalas perbuatannya. Akhirnya apa kata Ukasha tega lagi, dia ngomong, wahai Rasulullah, dulu ketika kamu mukul saya nggak pakai baju, wahai Rasulullah, keadaannya lagi telanjang dada. Akhirnya apa? Rasulullah disuruh lepas baju. Akhirnya Rasulullah lepas baju. Masya Allah, kalau kita kan punya, kalau misalkan kebal hukum, bisa apa nggak begitu? Yang tadinya harus hukuman mati, tapi dibatalin gitu kan. Tapi enggak, Rasulullah SAW adil orangnya. Kalau memang harusnya saya dapat cambukan, ya cambuk silakan. Rasulullah buka bajunya, terus dibilang, wahai Ukasha, silakan cambuk saya sekarang. Saya sudah siap. Tapi begitu Ukasha mau siap-siap cambuk Rasulullah, sahabat nangisnya tambah kejar. Begitu udah mau cambuk, tiba-tiba Ukasha lepas cambuknya itu, lalu Ukasha peluk badannya Rasulullah SAW. Ukashanya juga sambil nangis, dia bilang, ya Rasulullah, mana ada orang yang mau mencambuk engkau wahai Rasulullah. Aku melakukan ini agar kulit-kulitku menempel kepada kulitmu, sehingga nanti tidak ada hujah bagi neraka, kecuali aku yang mendatangkan hujah. Wahai neraka, kulitku ini pernah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah SAW, maka neraka nggak bakal bisa bakar Ukasha, kata Nabi Muhammad SAW. Itu kemuliaan sesuatu yang nempel kepada Rasulullah. Ada lagi cerita lagi, sesuatu yang nempel kepada Rasulullah itu akan jadi mulia, bahkan terhindar daripada api neraka. Jadi ceritanya Rasulullah SAW di Masjid Madinah itu ada senderan terbuat dari pelepah kurma, senderan dari pohon pelepah kurma. Nah, tiba-tiba ada orang mendatangi Rasulullah, bilang, wahai Rasulullah, saya ini pengrajin kayu. Mau gak engkau saya buatkan mimbar dari kayu yang lebih bagus daripada kayu sebelumnya, daripada pakai pelepah kurma, saya buatin dari kayu yang paling bagus. Rasulullah gak nolak. Rasulullah bilang, ayo udah silakan buatkan. Setelah dibuatkan oleh Rasulullah SAW, ditaruhlah di Masjid Nabawi. Begitu ditaruh di Masjid Nabawi, otomatis kayu yang lama dipindahin keluar Begitu Rasulullah SAW mengimami sholat, sahabat jadi makmumnya Rasulullah, tiba-tiba semuanya, bukan hanya Rasulullah, semuanya mendengar ada suara tangisan, ringkikan tangis. Sahabat juga pada dengar, Rasulullah dengar, sahabat juga pada dengar. Setelah selesai sholat, sahabat heran, siapa yang nangis? Di antara kita kagak ada yang nangis. Di antara kita kagak ada yang bawa anak kecil. Siapa yang nangis? Dicari-cari oleh Rasulullah SAW, ternyata yang nangis adalah pelepah kurma yang sudah ditaruh di luar masjid. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai pelepah kurma, kenapa kamu menangis? Kata pelepah kurma ini, karena engkau telah menggantikanku dengan pohon tersebut sehingga aku tidak lagi bisa bersamamu. Akhirnya kata Rasulullah SAW dikasih dua pilihan. Yang pertama Rasulullah bilang, wahai pelepah kurma, kamu mau nemenin saya di dunia, ya artinya apa? Yang baru saya buang, kamu saya taruh di tempat yang lama jadi bahan sandaran saya, kamu nemenin saya di dunia, atau mau nemenin saya nanti di akhirat selama-lamanya. Pohon kurma yang tadinya nangis dia jadi kegirangan, dia bilang, oh Rasulullah, apa-apa di dunia saya nggak bersama kamu, tapi asalkan di akhirat selama-lamanya bersama Rasulullah.